Oke, selamat siang teman-teman. Mungkin kalau kemarin beberapa teman yang ambil psikoterapi sudah sedikit belajar tentang psikoanalisa gitu. Riris nggak ambil psikoterapi ya, Riris? Tidak, Bu. Oke, jadi ini adalah mata kuliah pilihan yang lain yang dari psikologi klinis yang nanti akan membahas apa ya? Nanti akan membahas lebih dalam terkait dengan psikoanalisanya gitu. Jadi semoga memang motivasinya teman-teman untuk ambil psikologi dalam adalah untuk lebih mendalami terkait dengan psikoanalisa, alam bawah sadar, terus habis itu traumatic event pada masa lalu gitu. Karena psikologi dalam ini akan banyak mempelajari tentang itu dari berbagai tokoh, baik itu dari psikoanalisa murni maupun neopsikoanalisa dan juga sampai ke nanti ke arah yang lebih sosial lagi, sampai ada Karen Horney, terus habis itu ada Sullivan gitu, semacam itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi pertemuan pertama, mungkin teman-teman saya yakin juga sudah baca ini sih, sudah baca apa namanya, sudah baca RPS-nya. Ada beberapa hal yang ingin saya ada beberapa hal yang ingin saya coba Oke. Yang ingin saya coba bagikan ini terkait dengan RPS dan juga silabus. Ada yang sudah download bukunya juga kah? Tentang depth psychology yang ada di Bella. Nah, untuk psikologi dalam ini nanti kita akan belajar tokoh-tokoh lagi teman-teman. Jadi belajarnya teori, terus habis itu mungkin ada beberapa kesempatan ada role play semacam itu, tapi role play-nya nggak bisa semaksimal ketika kita luring gitu. Jadi mungkin nanti saya praktek atau saya sharing pengalaman atau sharing kasus semacam itu aja gitu. Nah, jadi di pertemuan pertama kita nanti bahas sejarah, biasalah konsep dasar dari awal psikologi dalam itu apa. Kemudian pertemuan kedua kita nanti belajar psikoanalisis. Di psikoanalisis nanti akan ada banyak metode dan kita nanti lebih memfokuskan karena kita ambil psikologi dalam, kita lebih memfokuskan ke analisis mimpi sama asosiasi bebas. Jadi untuk Freud aja kita nanti 2 pertemuan bahasnya gitu. Kemudian baru pertemuan keempat kita naik ke neopsikoanalisa atau psikoanalisa kontemporer punyanya Erik Erikson yang rasanya di psikoterapi juga sudah disinggung sedikit terkait dengan perkembangan developmental personality-nya kemarin. Kemudian kita nanti naik ke Jung, terus ke individual psikologinya Adler. Habis itu pertemuan ketujuh kita studi kasus gitu, studi kasus dari teorinya Freud, Erikson, Jung sama Adler gitu. Nah, kemudian mulai ke tengah semester kita mulai ke neopsikoanalisanya Karen Horney, terus habis itu Sullivan, terus Erich Fromm sama Melanie Klein gitu. Jadi kita nanti di psikologi dalam akan belajar 7 tokoh ini. Mulai dari psikoanalisa yang awal sampai ke neopsikoanalisanya Melanie Klein gitu. Semacam itu. Beberapa bukunya sudah ada di Bella, teman-teman bisa download dari Google Drive itu. Nah, terus highlight yang kedua yang perlu kita diskusikan bareng-bareng adalah ini, rincian tugasnya. Nah, ini teman-teman, rincian tugasnya ini ada 3 tugas gitu. Tugas pertama ini adalah menyusun presentasi. Menurut kalian nggak usah bikin makalah ya, jadi presentasi PPT aja ya. Ya, Bu. Akan jauh lebih memudahkan kalian sih, jadi bikin PPT aja, nggak usah bikin makalah. Jadi menyusun presentasi, kemudian ini tugasnya individu sih, jadi tiap teman-teman dari 7 tokoh ini nanti akan sharing tentang materi tersebut gitu.
Nah, ini mulai dari tengah semester, mulai dari sebelum UTS sampai nanti selesainya sesuai dengan ininya teman-teman semua gitu. Itu tugas yang pertama, bikin presentasi. Konsepnya sama, jadi teman-teman bikin bahan presentasi, kemudian sharing. Kalau misalnya pertemuannya lewat Zoom, ya nanti sharing lewat Zoom. Kalau misalnya nanti pertemuannya tidak ada Zoom, kita maksimalkan di forum diskusi. Jadi nanti teman-teman membantu saya untuk menjawab pertanyaannya teman-teman yang lain ketika teman-teman kejatahan sharing terkait dengan materi tertentu gitu. Kemudian yang kedua adalah tugasnya membuat analisa kasus. Nah, analisa kasus ini saya tawarkan mau individu atau kelompok. Jadi bisa jadi tugas individu atau kelompok saya tawarkan. Ini pertemuan pertama kita bikin kesepakatan dulu aja supaya nanti nggak kecewa ketika di belakangan gitu. Adakah yang memberikan respon mau tugas individu atau tugas kelompok? Paling kalau misalnya tugas individu ini karena berapa? 9 orang, ya kan anggotanya? Anggotanya 9 orang berarti nanti terbagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok 3. Kelompok. Ayo kita ambil suara terbanyak aja. Maunya apa? Yang lain? Saya tunggu responnya. Individu boleh, kelompok boleh. Kita kesepakati jawaban terbanyak aja ya. Kita nggak bisa bikin polling ya. Kita dari Zoom bisa bikin polling nggak sih? Siapa yang pilih individu di vote gitu. Kita nggak bisa bikin vote ya. Ini polling yang ini kemarin. Ya apa caranya bikin? Pakai Ryzen aja Bu mungkin. Pakai Ryzen, oke. Aduh, pinter. Iya, betul. Siapa yang pilih individu? Sepertinya ini sudah cukup menjawab sih pertanyaan ini. Arya harus menentukan pilihan, Arya. Kelompok. Individu 1. Apa ya? Yang kelompok berapa, individu berapa itu, Bu? Individu 1, kelompoknya banyak. Ya, yang kelompok pastinya Bu. Oke, kita ambil suara terbanyak saja ya. Atau Riris mau individu sendirian, Riz? Ya, enggak, Bu. Ikut aja sama teman-teman lainnya. Cuma aku kalau kelompok itu kadang-kadang tuh kesulitan. Nggak bisa ikut ritmenya. Oke, gini. Nanti tugasnya adalah menganalisa kasus sih. Jadi tidak melakukan treatment. Jadi tugasnya adalah ini, Tugasnya adalah menganalisa kasus berdasarkan teori-teori psikodinamika. Berarti ini teman-teman. Jadi dari 7 tokoh ini kan para tokoh psikodinamika. Nah, tugas kalian itu menganalisa kasus itu gitu aja sih. Habis menganalisa kasus, terus nanti ini akan menjadi tugas individu. Per individu bikin diagram elemen riwayat kasus dari kasus yang sama, yang misalnya kelompoknya gitu. Semacam itu. Jadi tugas poin 2 sama 3 ini berkesinambungan sih. Kita masih pakai kasus yang sama gitu. Jadi bukan melakukan treatment, tidak melakukan treatment, hanya menganalisa kasus saja, mencari dinamika psikologisnya bagaimana sih orang ini kok bisa mengalami hal yang demikian, semacam itu saja sih. Tidak melakukan treatment kok.
Gitu. Jadi saya rasa dengan hanya pertemuan Zoom atau Google Meet nanti akan bisa kok kamu bekerja kelompok, Riz. Gitu ya, kita kelompok aja ya. Karena jawaban terbanyak adalah kelompok. Oke, berarti ini saya coret. Oke. Sekarang kita beralih ke pertemuan yang pertama ini, tugas yang pertama ini menyusun menyusun presentasi. Nah, presentasinya kita mulai dari pertemuan berapa? Mulai dari pertemuan kedua kah? Siapa yang bersedia? Bersedia membahas ini? Sharing tentang teori psikoanalisis di pertemuan kedua. Ini sukarela aja sih. Yuk, raise hand. Ifna. Oke, yang pertemuan ketiga membahas tentang masalah analisis mimpi. Siapa? Oh, ada dua. Siapa ini yang raise hand? Siapa ini yang raise hand? Saya, Bu. Oh, Rangga. Oke, Rangga. Terus pertemuan ketiga kita bahasnya Erik Erikson. Siapa yang mau? Erik Erikson itu Hana. Wah, banyak nih Hana. Hana sama Sisil. Oh, salah. Hana sama Arya. Hana keempat ya. Hana keempat, Arya kelima ya. Oke. Oke, terus. Oh, Laura Hana ada. Oke, terus pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 tentang individual psikologinya Adler. Siapa Saya yang mau. ingin? Riris. Siapa? Riris. Oke. Terus pertemuan ke-7 nggak ada presentasi karena ini studi kasus. Nanti saya. Pertemuan ke-8. Karen Hornay. Siapa? Winnie ya. Oke, Iya, Bu. thank you ini. Terus pertemuan ke-9 ada Sullivan. Siapa? Sullivan. Harry Sullivan. Nanti ini sih teman-teman nggak usah khawatir terus harus sendirian. Berarti kita harus sendirian presentasi dong, Bu? Enggak. Nanti sama kok, tetap sama saya kok. Oh, Monica. Terima kasih Monica atas kesediaannya. Oke, pertemuan ke-10 ada Erich Fromm. Siapa yang ingin presentasi Erich Fromm? Satu, dua, tiga, Yang empat. Maria belum, Bu. Oh iya, betul. Maria nanti belakangan aja. 1, 2, 3, 4, 5, kok tinggal saya tuh, Bu. 6, 7. Iya, tinggal kamu sama ini. Sisil pilih mana, Sil? Kamu pilih Erich Fromm atau Melanie Klein, Sil? Ikut aja lah, Bu. Ikut aja saya. Loh, enggak, ini pilihan aja sih. Sisil pilih yang mana? Ya itu aja. Ini aja ya, Erich Fromm ya. Iya, Bu. Oke, thank you. Kemudian yang ini Maria. Oke, sudah. Berarti untuk pertemuan kedua besok, kita nanti akan ada Ifna yang akan sharing tentang teori psikoanalisisnya. Sama nanti saya gitu. Oke, tugas pertama selesai. Tugas kedua sekarang kita membentuk kelompok. Masing-masing kelompok 3 orang.
Kelompoknya dipilih apa cari sendiri? Pilih aja, Bu. Pilih aja. Gini. Oh, aku tahu. Kita mainan yuk. Bentar. Random wheel. Kita mainan aja ya untuk menentukan kelompoknya. Semoga aja bisa. Oke. Bantu saya untuk menyebutkan nama kalian dong. Ada Riris, terus habis itu Saisil, terus habis itu Hana, Arya, Maria, ini, Rangga, siapa lagi yang belum? 1, 2, 3. Monica. Oh iya, Monica. Ifna, Itu Bu. Monica, Ifna, siapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah ya? Nah, kita mainan aja ya untuk menentukan ya. Jadi nanti yang akan ke spin, terus nanti masuk ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Ini gimana caranya? Gimana caranya ini? Press and control enter. Click to spin. Oh, ya ampun. Oke, ini yang nanti akan masuk kelompok 1. Arya. Arya masuk kelompok 1 ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian masuk kelompok 1 temannya Arya lagi. Oke, Monica masuk ke kelompok 1. Kok remove? Aduh, sorry Monica. Iya, Bu, di-remove, Bu. Kan Harusnya nanti di-remove dia ya, nggak- bener-bener ya. Harusnya bener Iya. ya. Iya, Bu. Iya, bener-bener. Monica, Monica. Terus, sorry. Terus kita ke yang lain lagi, satu lagi. Oke, Winnie. Berarti kelompok 1 ada Arya, Winnie, sama Monica. Kita spin ke kelompok 2. Oke, Hana. Terus kelompok 2 lagi. Oke, Rangga. Terus kelompok 2 lagi. Oke, Maria. Nah, ini Maria baru datang nih. Bu nggak tahu kok jadwalnya berubah, Bu gimana? Iya, enggak apa-apa. Ini Maria, kita lagi sedang menjelaskan tentang tugas sih, kita belum masuk ke materi kok. Oh iya, Bu. Kita lagi pembagian kelompok. Kenapa?
Nggak tahu jamnya, saya kira jam 11.30, Bu. Mungkin ini ya, Monica sama Maria tadi yang rasanya ikut jadwalnya KRS, yang waktu KRS, iya. Jadi kemarin ada perubahan tanggal 13 Agustus rasanya Bu Sela itu upload di grup besar, itu ada jadwal perubahan. Untuk psikologi dalam berubah jadi 10.30. Gitu. Oke, Maria berarti kelompok 2 kita lanjutkan ya. Kelompok 2 itu ada Hana, Rangga, sama Maria. Berarti kelompok 3 ada Sisil, Ifna, sama Riris. Nggak usah di-spin ya. Iya, Bu. Oke, gini. Berarti gini pembagian kelompoknya. Kelompok 1 Arya, Monica, Winnie, kelompok 2 Hana, Rangga, Maria, kelompok 3 Ifna, Sisil, sama Riris gitu. Nah, tugasnya nanti menganalisis kasus terus berdasarkan teori psikodinamika. Satu kasus aja sih, nanti dikumpulkan pada waktu ujian UAS. Jadi ini adalah tugas kalian ketika nanti UAS gitu. Ketika nanti UAS, tugasnya menganalisis kasus berdasarkan teori psikodinamika yang sudah dipelajari dari 7 tokoh yang dipelajari. Itu tugas kelompok. Tugas individunya adalah membuat diagram elemen riwayat kasus. Mungkin ini terdengar berat dan tidak jelas. Karena apa? Karena ini kita masih pertemuan pertama. Jadi kalian pasti nggak punya bayangan mau pakai kasus apa, terus bikin elemen riwayat kasus itu ya apa, gitu nggak ada gitu. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, kalian akan bisa memahami tugas ini gitu. Semacam itu. Nah, untuk tugas presentasinya, mungkin karena Maria baru datang, ini Maria, jadi tugas presentasi mirip dengan psikorehab Maria. Jadi setiap mahasiswa kejatahan untuk membagikan sharing tentang materinya tiap pertemuan. Jadi kamu kejatahan pertemuan 11 tentang teorinya Melanie Klein gitu. Oke, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya, cukup jelas ya tugasnya ya. Oke, nah kalau misalnya tidak ada, kita ke materi pertemuan pertama. Materi pertemuan pertama kita pendek banget kok teman-teman, karena kita cuma belajar sejarah aja sih. Kita belajar sejarah, sejarahnya psikologi dalam gitu. Mungkin bagi teman-teman sih agak sedikit asing. Apa sih sebenarnya psikologi dalam itu gitu? Psikologi dalam itu bahas opo. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan gitu. Jadi ada sejarah sama ruang lingkupnya. Kok bisa? Oke, psikologi dalam itu pertama kali dikenalkan sama ini Eugene Bleuler. Dia dari Zurich University, dia mengenalkan gini teman-teman. Dia itu menyadari bahwa psikologi dalam kan memang berangkatnya dari psikoanalisa ya. Psikoanalisa itu kalau misalnya kemarin teman-teman dari psikorehab itu mengatakan bahwa sangat identik dengan alam bawah sadar, sangat identik dengan masa lalu semacam itu. Nah, yang menjadi fokus utama dalam psikologi dalam itu adalah keinginan-keinginan atau dorongan-dorongan yang tersimpan di alam bawah sadar gitu. Jadi psikologi itu berusaha melihat, kadang-kadang kan kita itu punya keinginan alam bawah sadar, dorongan alam bawah sadar yang kadang-kadang itu merupakan manifestasi dari sebuah psikopatologi semacam itu. Nah, psikologi dalam itu berusaha mempelajari tentang itu, tentang drive-drive tidak sadar yang ada di dalam diri manusia itu gitu. Berusaha dianalisis gitu sih. Gitu. Nah, psikologi berusaha untuk memetakan itu, dianalisis, digambarkan supaya apa yang ada di alam bawah sadarnya kita, dorongan-dorongan yang ada di alam bawah sadarnya kita itu bisa disadari, kita bisa aware gitu, semacam itu. Supaya kita kalau misalnya nanti kita bisa mengerti bahwa kita bisa mengerti dan memahami bahwa kenapa sih orang kok bisa berperilaku semacam ini gitu. Karena mungkin ada kemungkinan itu adalah ada motivasi tidak sadarnya semacam itu. Itu tujuannya dan sejarahnya. Sejarahnya pendek sih karena kita kalau misalnya teman-teman belajar sejarah dan aliran psikologi pun
sejarah psikologi ini kan punya sejarah yang pendek gitu kan. Nah, begitu pula psikologi dalam. Psikologi dalam ini cabang dari ilmu psikologi klinis yang dia khusus membahas masalah psikoanalisis gitu. Yang khusus membahas masa lalu, yang khusus membahas alam sadar dan alam tidak sadar gitu. Nah, itu jadi sejarahnya ya memang cukup pendek dan cukup singkat gitu. Berangkatnya dari siapa? Berangkatnya adalah dari sini, dari Freud sama dari Jung gitu. Orientasinya ya memang ketidaksadarannya manusia. Kalau misalnya ini saya rasa teman-teman sudah sangat familiar sekali dengan gambar ini gitu. Ada yang ingin menceritakan gambar ini sebelum saya jauh lebih dalam? Ada yang ingin menceritakan tentang gambar ini, gambar gunung es? Silahkan. Siapa yang mau sharing tentang simbolisasi kenapa sih kok alam sadar sama alam bawah sadar itu kok sama Freud itu kok disimbolkan seperti gunung es gitu? Silahkan sharing. Riris, Bu. Oke, gimana Riz? Kalau menurut saya, sepengetahuan saya, gunung es itu simbolnya apa yang terlihat, apa yang kita lakukan, perilaku kita itu hanya sedikit dari yang sebenarnya. Jadi alam bawah sadar kita tuh lebih banyak, lebih kompleks, dan lebih besar dari apa yang terlihat. Gitu, Bu, kalau menurut saya. Oke, thank you. Respon yang sangat bagus dan sharing yang sangat bagus. Terima kasih. Yang lain, teman-teman yang lain? Bagaimana men-sharingkan tentang gunung esnya Freud ini? Ini sudah terkenal banget kan, dan saya yakin teman-teman sudah familiar. Yuk, selain Riris, ada lagi? Saya, Bu, Ifna. Gimana, Ifna? Karena di alam bawah sadar itu kita banyak menyimpan kayak perasaan, pikiran, kayak gitu, dorongan-dorongan alam bawah sadar sendiri gitu, Bu. Jadi kayak kita itu nggak sadar menyimpan banyak sekali pikiran gitu. Maka itu kenapa kok ininya jauh lebih besar begitukah maksudnya? Iya, mungkin karena ketidaksadaran itu, Bu. Oke, terima kasih Ifna. Ayo yang lain satu lagi. Cowok nih, cowok. Cowoknya kita cuma berapa? Cowok kita cuma 2 ya? Saya gender sekali. Cowok, ayo siapa yang mau sharing? Cowoknya kita siapa sih? Oh, cuma Rangga sama Arya. Yuk, salah satu. Mau sharing yuk, Arya atau Rangga? Enggak. Sharing enggak? Nah, ini Arya proyeksi nih. Ayo. Saya menyetujui 2 pendapat ada aja, Bu. Sudah benar sih, Bu. Apa yang sebenarnya kan gunung es itu sebenarnya yang terlihat, yang tampak itu apa ya? Bentuknya, volumenya itu sebenarnya lebih kecil daripada apa yang deep-nya, apa yang di dalam itu sih. Dan yang dijelaskan Mbak Riris sama Ifna tadi mewakili pendapat saya. Oke, thank you. Arya mau nambahin enggak? Kalau saya ya sama seperti Rangga, Bu. Kan Rangga tadi seperti itu ya, saya seperti Rangga. Kalau saya kira saya sudah setuju dengan pendapat Ifna, Mbak Riris sama Rangga, itu semua sudah benar. Ya, karena seperti itu, Bu. Oke, berarti terus saya setuju saja, kuliah selesai gitu ya. Oke. Sebagian besar benar. Tadi kalau nggak salah saya lupa, entah Riris atau Ifna yang mengatakan bahwa kadang-kadang itu, bukan kadang-kadang, memang pada dasarnya alam bawah sadar itu jauh lebih banyak dan memiliki makna-makna simbolis. Nah, itu yang dulu pada saat sebelum psikologi dalam dipelajari,
sebelum psikologi dalam dipelajari, alam bawah sadar itu diidentikan dengan simbolisasi gitu. Diidentikan dengan simbolisasi. Maka dari itu nanti teman-teman akan belajarnya itu bukan mengerucut sih, malah menyebar gitu, malah divergen gitu. Jadi mulai dari psikologi dalam yang mereka mempelajari bahwa alam bawah sadar itu dimaknai sebagai sesuatu yang simbolis. Contohnya adalah gini, contohnya makna simbolis itu misalnya ketika kita nanti di pertemuan kedua atau ketiga kalau nggak salah akan membahas analisis mimpi ya. Nah, kita nanti akan membahas masalah analisis mimpi. Analisis mimpi itu digambarkan dengan diinterpretasikan dari suatu simbol gitu. Semacam itu gitu. Tapi ternyata psikologi dalam itu nanti akan jauh lebih menyebar gitu. Jadi objek kajiannya psikologi dalam nanti akan tidak hanya semata-mata bahwa alam bawah sadar ini bisa dianalisa hanya sebagai sebuah simbol, tidak, tetapi nanti malah mencakup ke sini tentang proses yang beroperasi di luar kesadaran. Contohnya apa? Contohnya nanti pengaruh lingkungan, terus habis itu kemampuan kognitif, pikiran-pikiran seperti yang dikatakan Ifna tadi gitu. Semacam itu. Kenapa kok kita belajarnya psikologi dalam? Jadi pada intinya gini, kadang-kadang kita itu alam bawah sadarnya manusia itu kadang-kadang ya cuma berisi hasrat-hasrat dan dorongan saja gitu. Nah, ternyata enggak, hasrat-hasrat dan dorongan itu enggak cuma semata-mata itu adalah eros sama thanatos itu tidak, tetapi di sana juga ada akal, juga ada rasio semacam itu gitu. Itu kenapa kok kita belajar psikologi dalam. Nah, kemudian selanjutnya definisi. Definisi sih ini tadi, simbol-simbol. Simbol-simbol itu dari mimpi. Terus kalau misalnya kita melakukan tes proyeksi itu dari gambar. Oh, gambarnya itu pohon, kemudian pohonnya itu kok dia ada cacatnya ya. Ada ranting yang patah ya di gambarnya ya. Nah, itu menyimbolkan apa gitu. Biasanya kalau kita melakukan tes proyeksi, itu disimbolkan sebagai kemungkinan dia mengalami kehilangan orang yang terdekat. Biasanya gitu. Oh, dia gambar pohon, tapi kok pohonnya digambar dengan daun-daun yang berguguran ya, semacam itu. Itu adalah simbolisasi-simbolisasi yang nanti sama psikologi dalam itu berusaha dianalisa, berusaha diinterpretasi, sehingga kita bisa merangkum suatu dinamika yang utuh dari seseorang gitu. Semacam itu. Nah, fungsinya apa, Bu? Kalau misalnya kita sudah bisa merangkum dan menganalisa itu, fungsinya adalah fungsi penyembuhan. Kalau orang ini mengalami psikopatologi gitu. Kalau dia mengalami katakanlah disorder kayak gitu. Itu tujuannya kita belajar psikologi dalam. Sebenarnya ini kalau di psikoterapi hanya dibahas satu mata kuliah, satu pertemuan saja, tetapi dari satu pertemuan psikoterapi ini dipecah menjadi satu semester di psikologi dalam, gitu teman-teman. Pada intinya itu, saya nggak akan baca slide sih, jadi kesimpulannya semacam itu. Nah, ruang lingkupnya ada apa aja? Ruang lingkupnya pada dasarnya ruang lingkup psikologi dalam itu ada 3. Psikoanalisisnya, Freud sama Jung, terus habis itu psikologi analitis, kemudian sama psikologi individual gitu. Jadi nanti bahan fokus kita itu membahas ketiga hal ini. Ada psikoanalisis, psikologi individual, sama psikologi analitis. Beda ya, psikoanalisis sama psikologi analitis itu beda. Tokohnya juga beda gitu. Nah, jadi mereka berfokus pada memang benar aspek ketidaksadaran yang mencoba disadari. Apa ya bahasanya? Unconscious awareness gitu. Jadi ketidaksadaran yang disadari gitu. Kayak gitu. Nah, kenapa kok kita harus mempelajari? Karena ini sifatnya itu nggak menetap. Sifatnya itu nggak monoton. Sudah kalau misalnya saya punya dorongan ini ya sudah monoton itu aja, flat aja, enggak. Padahal kan life is never flat kan. Jadi ada up and down-nya, ada dinamika-dinamika itu yang dipelajari di psikologi dalam. Dinamika-dinamika di alam bawah sadarnya seseorang. Abstrak banget sih, iya memang abstrak. Tapi kita berusaha mengkonkretkan itu dengan suatu tulisan kah, dengan suatu diskusi kah, itu fungsinya psikologi dalam. Sudah teman-teman, itu aja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak?
Atau ada yang mau sharing? Jadi kita hanya bahas ruang lingkup, definisi sama sejarah kok. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, saya belum bisa absen gimana ya, Bu? Iya, nanti saya absenkan Maria. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau didiskusikan? Sudah cukup jelas ya, ruang lingkupnya apa, definisinya apa, sejarahnya apa. Nanti di pertemuan kedua kita malah jauh akan lebih membahas lebih dalam lagi tentang tokoh-tokohnya sih. Ini pengantar dulu saja. Masih ringan-ringan kok teman-teman. Masih ringan-ringan banget. Ada yang mau didiskusikan? Cukupkah? Bu, mungkin Apa? saya agak sedikit bertanya, tapi kayaknya melintang sih, Bu. Sedikit Tidak melintang. apa-apa. Gimana Rangga? Kalau psikologi dalam ini kan kita berarti bermain-main sama alam bawah sadar gitu, Bu. Ini apakah berkaitan juga sama kayak terapi hipnotis gitu atau gimana? Jadi sebenarnya gini, ada perkembangan ilmu psikologi, khususnya psikoanalisa yang perlu kita diskusikan bareng-bareng sih memang gitu. Pada awalnya memang benar, psikologi dalam ini ada kaitannya dengan terapi hipnosis, betul sekali. Jadi pada kurikulum yang lalu-lalu itu memang kalau misalnya kita belajar tentang psikologi dalam, entah itu di Surabaya maupun di Madiun, kita pasti akan membahas terapi hipnosis gitu. Terapi hipnosis itu sebagai salah satu terapi yang bisa kita terapkan ketika seseorang ya perlu dihipnosis gitu, memasukkan sugesti-sugesti gitu. Tapi pada perkembangannya hipnosis ini dianggap sebagai pseudoscience, Rangga, sebagai sains yang masih belum terbukti keilmiahannya gitu. Dan mereka dalam perkembangannya si hipnosis ini ya memang tidak bisa dibuktikan kealamiahannya sama keilmiahannya untuk sebagai suatu disiplin ilmu tertentu yang bisa dikaji secara ilmiah gitu. Maka dari itu di psikologi dalam ini kita nanti tidak akan membahas sampai jauh ke hipnosis gitu. Nah, kalau misalnya, tapi nanti akan menyinggung sedikit terkait dengan hipnosis adalah ketika kita membahas psikoanalisa kalau tidak salah. Kita bahas psikoanalisa pertemuan kedua. Di pertemuan kedua itu nanti kan ada salah satu terapi, salah satu treatment ya, namanya katarsis gitu. Nah, katarsis ini ya kita bisa melakukan katarsis dan bisa masuk ke alam bawah sadar kalau dalam kondisi pasca hipnotis gitu. Tetapi kondisi pasca hipnotis itu kita tidak harus kita tidak harus datang ke penghipnotis terus habis itu kita masuk ke alam bawah sadar, enggak gitu. Tetapi kita bisa masuk ke alam bawah, masuk ke proses masuk ke tahapan hipnosis kita sendiri dengan cara kita sendiri, itu kita bisa gitu. Maka itu kenapa kok hipnosis itu masih dalam ranah abu-abu gitu. Jadi nanti kita tidak akan membahas ke sana untuk mata kuliah psikologi dalam ini. Gitu. Oke, Bro, terima kasih. Oke, sama-sama. Bagus sih pertanyaanmu. Ini cukup menjelaskan tentang roadmap kita, tentang supaya kita nggak keluar dari jalur gitu loh, supaya kita tetap stay on the right track gitu. Jadi kita tetap berada pada jalur ini karena gini, capaian lulusan kita itu ada yang mereka sebagai penghipnotis gitu ya. Tetapi itu masuknya adalah ke praktek perdukunan gitu loh. Jadi bukan masuk ke bidang keilmuan yang bisa divalidasi secara ilmiah gitu. Tapi tidak masalah kalau misalnya kalian mempelajari hipnosis. Saya pun juga belajar hipnosis gitu. Saya pun ketika belajar waktu di S1 dulu saya juga belajar hipnosis, tapi teman-teman perlu diperhatikan kalau misalnya teman-teman belajar hipnosis, cari buku-buku yang memang itu adalah buku-buku yang istilahnya bahasa kasarnya tidak sesat gitu loh. Ada bukunya Roy Hunter,
Sebentar, saya coba carikan ya. Bukunya Roy Hunter itu lumayan sih. Roy Hunter Seni Hipnosis. Iya, ini bukunya Roy Hunter ini cukup bisa dijadikan patokan, cukup bisa dijadikan acuan kalau misalnya teman-teman ingin belajar hipnosis jauh lebih dalam. The Art of Hypnosis, Seni Hipnosis ini. Buku ini bisa dipakai. Kok nggak muncul sih? Sebentar ya. Nah ini, bukunya Roy Hunter ini. Ada 2 buku Roy Hunter, Seni Hipnosis sama Seni Hipnoterapi. Itu yang bisa kalian pakai buku, yang bisa kalian pakai acuan sih kalau misalnya kalian tertarik mempelajari hipnosis. Gitu ya. Oke, ada yang lain? Walah, iya Bu, tak kira itu juga ilmiah sih Bu. Soalnya kan hipnoterapi ini kan diaplikasikan kalau nggak salah ya. Itu kan juga ada Hypnobird kalau nggak salah Bu ya. Hypnobirding, iya, punyanya Mongen, Mary Mongen. Saya kemarin juga belajar itu sih. Tapi ini sih nggak, kita itu terbentur sama aturan pemerintah yang praktek itu loh nggak. Kalau psikolog kan punya SIPP dan itu dianu sama HIMSI. Kita ada organisasi yang menaungi. Lah, para hipnoterapis ini itu organisasi yang menaunginya itu masih apa ya? Legalitasnya masih diragukan. Memang ada IBH, International Board Hypnosis atau Indonesian Board Hypnosis, saya lupa. APHI, Asosiasi Praktisi Hipnosis Indonesia. Ada dua organisasi itu yang menaungi para hipnoterapis, tetapi 2 asosiasi organisasi ini yang kadang-kadang masih dipertanyakan legalitasnya oleh pemerintah. Maka itu kita cari amannya aja karena kan kita insan akademisi ya. Jadi dalam membuat RPS-nya kita nggak sampai mengarah ke sana karena 2 organisasi yang ada di Indonesia ini belum dilegalkan gitu. Organisasi hipnosis yang memang besar sih setahu saya itu ada APHI, Asosiasi Praktisi Hipnosis Indonesia, sama IBH, Internasional atau Indonesian saya lupa, Board Hipnosis gitu. Dan memang banyak sekali yang menulis buku tentang itu, tapi memang nggak ada salahnya nggak belajar karena hypnobirding itu walaupun laki-laki itu nggak masalah juga dan itu sangat kepake walaupun kita belum hamil gitu loh. Sharing aja sih ya, walaupun kita mungkin ini kan ada beberapa perempuan juga nih, cowoknya kan cuma Arya sama Rangga, jadi nggak apa-apa ya kita sharing tentang hypnobirding juga ya. Saya juga salah satu orang yang mempelajari tentang hypnobirding walaupun saya belum pernah hamil dan juga belum pernah melahirkan gitu. Tapi itu akan sangat kepake ketika misalnya kalian PMS, itu akan sangat kepake misalnya ketika kalian mengalami masa-masa itu akan sangat kepake banget gitu. Walaupun kita belum bisa mengobati teman lain ya, tapi paling tidak kita kalau misalnya kita lagi merasa sakit semacam itu, kita bisa memaksimalkan hypnobirding itu. Benar katanya Rangga. Kamu baca Mary Mongen, kamu tertarik sama hypnobirding tangga? Enggak sih, lebih ke ya enggak tahu Bu. Oh loh, enggak apa-apa. Saya ketemu terapis ini kok enggak. Ketemu terapis hypnobirding itu malah cowok loh enggak. Kenapa? Ya seputar hipnosis, hipnoterapi gitu sih Bu. Kalau hypnobirding kan mungkin salah satu cabangnya itu yang saya tahu. Benar-benar. Sama-sama. Nggak apa-apa Rangga, kalau misalnya tertarik dengan hypnobirding nanti bisa buka praktek hypnobirding. Oke, yang lain? Ada lagi kah? Cukup? Cukup untuk psikologi dalam ini? Oke, saya rasa cukup sih, nggak ada pertanyaan juga. Berarti kita ketemu lagi minggu depan.
minggu depan itu kita bahas tentang ini. Kita bahas tentang ini. Kita bahas tentang dasar teori psikoanalisisnya, klasiknya Freud gitu. Nanti yang akan sharing ada Ifna sama ada saya gitu. Nanti sharingnya di forum diskusi. Jadi nanti Ifna bisa membuat bahan presentasi, kemudian di-sharingkan di grup. Nanti akan saya upload di Bella. Terus nanti Ifna juga membantu saya menjawab pertanyaannya teman-teman di forum diskusi. Gitu ya, minggu depan kita ketemu tanggal 31 Agustus. Gitu. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, kita bisa mengakhiri pertemuan ini. Teman-teman bisa mengerjakan tugasnya yang ada di Bella. Untuk siapa? Maria sudah saya presensikan, jadi Maria bisa lanjut download materi dan juga mengerjakan tugas. Ya, makasih Bu. Bu, berarti besok itu enggak Zoom kan Bu, teman-teman? Enggak. Masuk mau Zoom terus? Kesel ya. Kan kesel kuota nih loh. Ya enggak? Ya Bu. Enggak usah Zoom ya. Kita besok ini aja ya. Zoom-nya, jadwal Zoom masih tetap menyesuaikan ini, teman-teman. Jadwal Zoom itu masih tetap menyesuaikan ini. Kita Zoom cuma 2 kali kok. Dan itu tidak pada saat kalian presentasi. Kita Zoom itu di psikologi dalam 2 kali, pada saat pertama sama pada saat pertemuan terakhir. Sudah, itu aja. Yang lainnya kita maksimalkan di forum diskusi. Tapi kalau misalnya nanti ada sesuatu yang urgent yang perlu dibahas, misalnya ya, kita bikin meeting nggak apa-apa. Gitu. Jadi selama kalian nanti presentasi, bukan presentasi sih berarti, selama kalian nanti men-sharingkan materi, kita nggak ada Zoom. Oke? Atau mau ada Zoom? Enggak Bu, cukup. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi kah? Bu, ini enggak ada sesi dokumentasi Bu, yang lainnya dokumentasi loh. Oh, iya ya, saya kok nggak pernah foto ya? Ya, saya foto. Ayo foto, dibuka dong kameranya. Saya mau tanya. Gimana Monik? Terkait jadwalnya itu tadi. Kan ini psikologi dalam 2 SKS ya Bu? Kalau 2 SKS bukannya kalau mulainya 10.30 selesainya 12.20. Oke, tak cek ya. Tak cek di jadwal ya. Mungkin saya yang salah. Saya yang salah Thank you. Monik atas ketelitiannya. Jadwal yang paling update. Ini hari apa? Hari Selasa ya? Oh iya, bener ya ternyata. Berarti saya yang salah nih. Sorry Monik, berarti saya yang salah nih. Ternyata kita mulainya 11.30 sampai 13.35. Benar. Oh, aku tahu. Kenapa kok aku langsung salah ini? Karena aku tadi ngampu statistik, habis statistik tak pikir langsung psikologi dalam gitu. Ya. Oke, terima kasih Monik sudah diingatkan. Nanti kalau gitu minggu depan kita ketemunya jam piro iki terusan? Jam 11.30 ya? Iya, Bu. Terima kasih Monik sudah diingatkan. Saya kurang teliti ternyata. Tak pikir ini 3 SKS, terus habis itu kita ketemu dari 10.30 sampai 13.35. Iya ya, saya terlalu bersemangat mungkin. Oke, thank you. Berarti minggu depan kalian presensi itu 11.30 sampai jam berapa nih? 11.30 sampai 13.35. Loh, berarti tadi gimana kalian kalau misalnya kalian kan ngambil psikologi komunikasi juga? Ada meeting kah?
Nggak ada, Bu. Tadi forum diskusi. Ya, Oh, itu juga syukurlah. kalau dijadwalkan jam 7 tadi psikologi komunikasi mulainya jam 8 lebih gitu. Nah, terus kalau misalnya psikologi dalam jam 10.30 berarti komunikasi cuma 1 jam loh. Loh, yo enggak dong. Ini jadwal yang terbaru yang saya dapat. Mari kita coba. Bantu saya untuk ini ya, bantu saya Ya, untuk maksudnya kalau misalnya yang 11.30 itu benar, Bu, tapi kalau misalnya 10.30 berarti komunikasinya iya, banget. 1 jam aja, 1 SKS aja ya. Berarti ini benar ya, jadwal ini saya yang keliru sih, saya yang menganggapnya bahwa psikologi dalam ini 3 SKS gitu. Sorry. Ini cuma 2 SKS. Berarti tadi saya tidak menyita waktu kalian untuk di psikologi komunikasi sih. Saya merasa bersalah dong. Enggak, Buddha, Bu, Pak David, Bu. Oh, syukurlah. Ya, syukurlah kalau misalnya tidak menyita waktu kalian di psikologi komunikasi. Oke, berarti minggu depan kita ketemu di ini. Jam 11.30 sampai 13.35 ya. Saya tak perbaiki sekalian. Oke. Habis itu aku kuliah maneh 13.35 sampai oke, baiklah. Oke. Thank you. Oke, ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada tadi, mari kita penuhi permintaannya Riris. Kita dokumentasi yuk. Aku yuk kok nggak pernah dokumentasi ya. Ayo. Wow, Ifna kok jadi biru, If? Iya, Bu, kamar saya pakai lampu gini biru. Kamarmu, wow. Kamu kayak di Bu, saya kira Cecil kamu di mana? Kamu ya sama ampun, siapa? dia sama opa-opa. Kok gitu? Dia kok sama opa-opa sih? Aku ya pengen. Wah, Cecil bahaya. Sisil sama opa-opa. Itu siapa sih, Sil? Namanya Taehyung, Bu. Oh, ini namanya V BTS itu ya? Iya. Pacarnya Sisil, Bu. Aduh, Sisil kuliah ditemenin V, Rek. Oke, kita mau apa ini? Aku terus kaget gara-gara V. Terus aku nggak konsen. Kita mau ngapain ini? Mau foto ya? Yuk kita foto. Nanti tak upload deh, grup ya. 1, 2, 3. Thank you. Coba langsung tak paste aja sih, supaya ndak hilang. Itu Arya lagi di mana, Arya? Kerja, Bu. Oh, kamu bekerja sebagai kuda, Rek. Semangat, Arya. Semangat, Arya, bekerjanya. Oke, thank you teman-teman. Kita ketemu minggu depan ya. Semangat Arya kerjanya. Loh, ada Justin juga. Salam buat Taehyung ya, Sisil. Salam buat V. Siap, Bu. Oke, Terima dadah. kasih, Bu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Kok tumben Rangga sama Hana beda akun? Biasanya Pakai kalian pen selalu buat, Bu. bersama. Satu kelompok loh, Bu, tadi Lah sosmednya. yo kok bisa ya? Aku tadi itu senyum-senyum sendiri tuh. Ini jodohnya beneran tahu, kok bisa ya? Padahal itu aku itu tadi niatnya untuk spin well itu supaya mereka terpisah. Ternyata tidak bisa memisahkan mereka berdua. Malah bersatu. Yang Ya, terpisah saya sama Monik malahan, Bu. Iya, kok gitu ya? Wah. Kamu harus cari pasangan Sil sama Monik Sil. Monik sudah, saya nggak ada. Loh, ya nang cari loh. Gitu loh. Oh iya. Ya itu sama Taehyung nanti ya apa itu? Udah